Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Karim yang ada di rumah dan dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Gavia Syakuela Alkais dalam program Cahaya Ramadan episode ke-14. Pada segmen kali ini ada informasi menarik, yaitu tips kesehatan yang akan dibawakan oleh Bunda Devi Arini. Seperti apa ya liputannya? Yuk mari kita simak bersama-sama videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SDM Plus TV, kembali lagi dalam acara Learn to Know bersama saya Dr. Devi Arini, spesialis dermatovenerologi atau kulit kelamin, wali dari Ananda Diamanda Aulia Candrakanti kelas 3 Supartina dan Kenas Adiasa Prasraya kelas 1 Khadijah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai menjaga kesehatan kulit. Pertama, kita ketahui dulu bagaimana definisi kulit yang sehat. Kulit yang sehat kita maknai sebagai kulit yang lembab, kemudian tampak segar, tidak berminyak berlebihan, dan juga tidak berjerawat. Warna kulitnya juga rata atau skin tone-nya merata, dan tentunya bebas dari berbagai penyakit kulit. Nah, untuk mendapatkan kulit yang sehat ini tentunya tidak bisa instan. Mungkin ada yang bertanya ya, dok gimana kalau pakai skincare aja gitu ya. Untuk pemakaian skincare saja tentunya tidak bisa menunjang untuk menjadikan kulit menjadi sehat yang sepenuhnya. Karena kulit yang sehat ini dipengaruhi juga oleh 4 faktor. Yang pertama adalah faktor genetik dan faktor psikologis. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Ketiga, faktor diet atau asupan makanan. Dan yang keempat adalah faktor bahan iritan atau bahan kimia yang kita pakai di kulit. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama untuk faktor genetik, ya, dari faktor genetik ini sendiri akan menentukan bagaimana tipe kulit kita. Ya, yang pada gambaran besarnya tipe kulit kita terdiri atas 4 jenis, yaitu tipe kulit yang berminyak, kering, normal, ataupun tipe kulit yang kombinasi. Nah, tentunya kalau yang punya kulit normal, alhamdulillah ya, nggak banyak masalah. Kelembapannya juga cukup, dan biasanya kalau terjadi jerawat hanya 1-2 ya. Dan untuk tipe kulit yang berminyak biasanya cenderung untuk terjadi masalah seperti jerawat. Kemudian dari faktor genetik ini juga ada yang dinamakan bakat alergi atau dalam istilah medisnya yaitu atopik. Nah, untuk atopik ini sendiri biasanya diturunkan. Jadi misal ayah memiliki alergi, ibu juga memiliki alergi, bakat alergi, anaknya biasanya kental juga memiliki bakat alergi atau yang kita sebut dengan atopik. Nah, untuk kulit-kulit yang memiliki bakat alergi seperti ini tentunya akan menjadi lebih sensitif dan tipe kulitnya menjadi lebih kering dibandingkan tipe-tipe kulit yang normal. Tentunya dengan adanya atopik ini, adanya kerentanan alergi ini harus diperhatikan juga dalam pemilihan produk perawatan kulitnya. Ya, tentunya yang sesuai, karena untuk tipe-tipe kulit atopik ini gampang terjadi iritasi, kemerahan pada kulit ataupun gatal-gatal. Kemudian faktor psikologis. Untuk faktor psikologis, yaitu yang sangat mempengaruhi adalah faktor stres atau banyak pikiran ya.
ada di dalam kulit dan kelamin, penyakit kulit dan kelamin yang dinamakan penyakit neurodermatitis atau lichen simplex coronis. Biasanya yang sering menderita adalah ibu-ibu. Ya, ini rasanya sangat gatal, jadi ada bercak kemerahan pada kulit, sangat gatal, semakin digaruk semakin tebal, ya. Dan ini biasanya kumatan, dan akan kumat biasanya karena kalau pas banyak pikiran ataupun ada faktor stresor yang memicu. Begitu juga dengan jerawat. Kasus jerawat ini pun juga bisa dipicu dengan adanya stres atau pikiran yang berlebihan, ya. Tentunya bagaimana cara menanggulanginya? Ya, kita harus kelola stres itu sendiri, ya, dengan menjaga supaya tidak mengurangi faktor stresnya, dan juga bisa kita salurkan hobi kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Kemudian jalin silaturahmi yang baik dengan lingkungan, dengan tetangga, saudara, berkumpul dengan keluarga yang menyebabkan hati menjadi senang, ataupun juga kita pererat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadikan hati kita menjadi lebih tenang dan nyaman. Ya, untuk masuk faktor yang kedua, yaitu faktor lingkungan. Untuk faktor lingkungan ini yang paling mempengaruhi adalah faktor sinar UV atau pancaran sinar matahari, dan juga faktor polusi. Nah, untuk UV dan polusi ini bisa memberikan dampak buruk terhadap kulit kita, seperti halnya bisa timbul flek atau melasma, kemudian penuaan dini, cepat timbul keriput, ya. Jadi faktor-faktor itu bisa kita hilangkan, bisa kita kurangi, ya, dengan cara menggunakan pelindung seperti topi, payung, ataupun kain yang bisa melindungi pada saat kita berada di luar ruangan. Ya, untuk dampak buruk sinar matahari ini pun, bila terjadi akumulasi yang banyak dalam porsi yang kita sering di luar ruangan dan juga dalam waktu yang lama terakumulasi sinar UVB ini, bisa juga yang lebih parah menyebabkan kanker kulit. Nah, tentunya kita tidak ingin hal ini terjadi. Jadi untuk tindakan preventifnya bisa dengan menggunakan pelindung tadi, dan juga menggunakan sunscreen atau SPF, ya, Sun Protection Factor. Yang saya sarankan paling tidak adalah SPF 30 yang bisa diaplikasikan ke kulit pada saat kita berada di luar ruangan. Untuk faktor lingkungan, setelah UV dan polusi, ada juga faktor kelembapan. Nah, yang kelembapan ini terutama bila ayah bunda yang memiliki banyak kegiatan di dalam ruangan ber-AC, tentunya kelembapannya akan menjadi lebih sedikit, ya, atau lingkungannya menjadi lebih kering. Nah, ini sebaiknya pengaplikasian pelembab juga sangat penting supaya menjaga kulit kita tetap terhidrasi, segar, dan tetap lembab. Kemudian kalau kelembapannya tinggi, ya, kebalikannya, ya, kalau kelembapan tinggi bisa juga beresiko terjadi penyakit kulit seperti infeksi jamur, ataupun bisa terjadi sebagai pemicu alerginya menjadi kambuh seperti biduran atau urtikaria. Tentunya apabila sudah terjadi keluhan-keluhan penyakit kulit seperti tersebut, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan terapi yang tepat sehingga kondisinya juga tidak makin parah. Masuk ke faktor yang ketiga, yaitu faktor diet atau asupan makanan. Makanan-makanan yang mengandung antioksidan tinggi, ini adalah makanan yang paling baik untuk menunjang kesehatan kulit kita. Contohnya adalah seperti buah dan sayuran hijau, kemudian buah, contohnya seperti jeruk, tomat, ataupun stroberi, anggur, ya. Kalau dikonsumsi secara rutin juga bisa menunjang kesehatan kulit kita. Kemudian jangan lupa, dan ini adalah hal yang perlu kita perhatikan, adalah konsumsi air putih. Ya, konsumsi air putih ini kita sarankan sebanyak 1,8 sampai 2 liter per hari untuk menjaga hidrasi kulit kita tetap cukup dan menjaga kelembapan kulit kita. Ya. Dan ada beberapa makanan yang perlu kita perhatikan dalam kondisi berjerawat,
seperti halnya makanan-makanan yang goreng-gorengan ataupun makanan yang mengandung indeks glikemik yang tinggi. Nah, makanan-makanan seperti ini sebaiknya dikurangi atau dibatasi pada individu yang sedang mengalami masalah jerawat. Karena memang menurut jurnal, makanan-makanan tersebut bisa memicu untuk terjadinya keparahan dari jerawat itu sendiri. Ya. Dan masuk ke faktor yang keempat adalah bahan iritan. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu kulit-kulit atopi ataupun kulit yang sensitif harus lebih hati-hati dalam memilih produk perawatan kulitnya. Ya, sebaiknya tidak yang tidak mengandung pewangi, pewarna atau bahkan tanpa pengawet. Ya, beberapa pasien memang ada yang atopiknya agak berat sehingga dia juga agak sensitif juga dengan bahan-bahan pengawet pada produk seperti body lotion ataupun pada pembalut tisu dan lain sebagainya yang bisa dipakai di kulit. Ya, tentunya kalau sudah ada keluhan-keluhan seperti itu, sebaiknya segera dikonsultasikan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, itu tadi adalah 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit. Nah, bagaimana dengan peran skincare? Apakah penting untuk skincare itu sendiri? Ya, untuk skincare ini juga penting, ya. Tidak kalah pentingnya penggunaan skincare atau produk perawatan kulit ini. Skincare bisa menunjang dari 4 faktor yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Tentunya penggunaan skincare ini dengan pemilihan yang tepat, ya, disesuaikan dengan kondisi kulitnya, disesuaikan juga dengan permasalahan kulitnya, ya. Dengan menggunakan skincare yang tepat tentunya juga bisa menunjang kesehatan kulit kita. Pada dasarnya skincare itu terdiri atas 3 bahan utama, ya. Yang pertama adalah bahan pelindung atau proteksi, kedua adalah bahan pelembab, dan yang ketiga adalah bahan pencerah. Ya, yang ketiganya ini sifatnya bekerja saling berkesinambungan, ya. Jadi tidak bisa hanya pengen cerah aja kulitnya hanya pakai bahan pencerah, ya, tapi tidak dilindungi, hasilnya pastinya akan tidak maksimal dibandingkan menggunakan 3 bahan utama tadi. Ya, saya sebutkan contoh-contohnya untuk bahan proteksi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu bahan-bahan yang mengandung sun protection factor paling tidak minimal SPF 30. Dan jangan lupa untuk pengaplikasiannya juga harus diperhatikan. Harus diulang dalam waktu 2-3 jam sekali. Terutama untuk ayah bunda yang banyak kegiatan di luar ruangan. Karena dalam waktu 2-3 jam ini efektivitas dari sun protection factor ini akan menurun. Sehingga penting untuk dilakukan aplikasi ulang. Biasanya saya menyarankan ke pasien untuk pengaplikasiannya pagi sebelum berangkat bekerja, siang diaplikasikan lagi setelah selesai sholat zuhur, dan sore pada saat akan pulang dari kerja. Nah, tentunya dengan penggunaan yang tepat dan pemilihan bahan yang tepat sesuai dengan jenis kulitnya akan lebih nyaman dipakai dan akan memberikan perlindungan yang optimal. Kemudian bahan pelembab yang biasa kita gunakan adalah bahan-bahan yang mengandung ceramide, asam hyaluronat, ataupun AHA, atau juga bisa bahan yang lain. Masih banyak jenis-jenis pelembab lainnya yang kita sesuaikan dengan kondisi kulitnya. Nah, pelembab ini juga nggak kalah pentingnya karena untuk menjaga barrier kulit kita atau permukaan kulit kita menjadi lebih baik, ya. Dengan barrier yang lebih baik ini, maka penyerapan bahan-bahan lain, ya, yang bersifat melindungi ataupun bersifat untuk mencerahkan ini akan lebih baik penetrasinya ke dalam kulit dibandingkan kulit-kulit dengan barrier yang kurang baik, ya. Untuk yang ketiga, bahan pencerah, ya. Bahan pencerah yang biasa kita pakai bisa menggunakan hidrokinon dengan kadar yang sesuai permasalahan kulitnya, dan juga ada juga arbutin, kojic acid, ataupun bisa menggunakan asam retinoat. Dan masih banyak lagi yang tentunya disesuaikan dengan jenis permasalahan kulitnya. Ada satu tambahan bahan lagi, yaitu antibiotik. Nah, ini bisa kita tambahkan dalam skincare kita.
yang kita gunakan pada kasus-kasus yang berjerawat. Nah, kalau memang sudah ada terjadi jerawat di wajah kita, sebaiknya segera diobati, segera diterapi, karena jerawat ini bila dibiarkan semakin lama, infeksinya juga semakin berat, semakin dalam. Nah, ini nanti pada penyembuhannya bisa beresiko menimbulkan bekas, ya. Bekasnya tidak hanya berupa bekas jerawat yang kehitaman, tapi juga bisa berupa bopeng. Nah, kalau sudah berupa bopeng seperti ini, terapinya akan lebih kompleks, ya. Jadi tidak hanya dengan skincare saja, tapi butuh tindakan-tindakan khusus di mana fungsinya nantinya untuk meningkatkan lagi kolagen dan juga supaya lebih meratakan kembali kulit, ya, tentunya dengan proses dan ketelatenan dan konsistensi yang tinggi. Demikian, dengan kita telah memahami 4 faktor yang menunjang kesehatan kulit dan juga perawatannya, menggunakan produk perawatan kulit yang sesuai akan lebih membantu kita dalam mendapatkan kulit yang sehat. Tentunya kulit yang sehat dapat memperbaiki juga penampilan kita, ya. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat menarik sekali ya informasi tips kesehatan yang dibawakan oleh Bunda Devi. Semoga bermanfaat untuk sahabat Karim semuanya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat duma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Amin. Artinya, telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan. Semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Amin.